Pertemuan Malaysia kontra Timor Leste di turnamen AFF yang berakhir dengan kemenangan tipis tuan rumah atas tamunya dengan skor 3-2 membuka sebuah fakta pahit soal negara tetangga yang ternyata timnasnya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya, bahkan sebelum melawan Timor Leste, Malaysia pun juga tampil mengejutkan karena deretan pemain naturalisasinya ternyata gak bisa berbuat banyak saat menghadapi Kamboja dan pada akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor seri 2-2. Dan tahukah kalian jika anjloknya performa timnas Malaysia saat ini juga ada kaitannya dengan naik pesatnya performa timnas Indonesia di berbagai turnamen level Asia sepanjang 2024. Ya, secara sederhananya timnas Malaysia yang melihat skuad Garuda bisa terbang tinggi dengan instan melalui program pemanggilan para pemain diaspora seakan terobsesi untuk melakukan hal serupa. Dan karena terlalu terobsesi untuk bisa segera berprestasi, Federasi Malaysia sampai lupa jika sumber daya yang dimiliki Indonesia dan Malaysia jelas berbeda. Di mana Indonesia memang punya banyak pemain keturunan yang ada di Eropa, lebih tepatnya di Belanda. Dan ini terjadi karena faktor sejarah di masa lalu yang melibatkan Indonesia dan Belanda. Sedangkan untuk Malaysia, mereka bisa dibilang minim untuk sumber daya pemain grade A di Eropa. Ya, kalian mungkin sering melihat video yang menyebut ada pemain Eropa yang berasal dari Malaysia dan mau direkrut. Tapi nyatanya itu hanya sekedar video hiburan saja, karena faktanya pemain-pemain yang diklaim fans Malaysia tersebut belum jelas betul asal-usulnya hingga sekarang. Dan parahnya lagi, Malaysia yang sudah diburu nafsu untuk meniru semua cara timnas Indonesia dalam meningkatkan kualitas timnasnya, ternyata gak dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni dari para petinggi federasi. Ya, hal ini dibuktikan dengan gagalnya Federasi Malaysia saat akan menaturalisasi pemain diaspora mereka bernama Mats Deil, di mana mereka yang sudah mengirim dokumen ke FIFA akhirnya ditolak mentah-mentah karena sang pemain dinyatakan tak memenuhi syarat usai dalam dokumen tercatat jika Mats Deil mendapat keturunan Malaysia yang berasal dari buyut. Padahal syarat dari FIFA jelas menyebut jika maksimal pemain dapat dinaturalisasi jika mendapat garis keturunan dari kakek atau nenek. Dan ya, ini seakan jadi ironi jika federasi sekelas Malaysia ternyata gak paham aturan dari FIFA terkait menaturalisasi pemain diaspora. Dan tak hanya pemain diaspora, Malaysia juga berusaha meniru langkah timnas Indonesia untuk mendatangkan pelatih asal Korea karena melihat Coach Shin Tae-yong dan Park Hang-seo bisa membawa Indonesia dan Vietnam ke level tertinggi sepak bola Asia, dan yang dipilih adalah Kim Pan-gon. Namun demikian, kerja sama Malaysia dengan pelatih asal Korea ini hanya berlangsung singkat selama 2 tahun saja. Pasalnya Kim Pan-gon secara tak terduga memutuskan pergi dari kursi pelatih dengan alasan keluarga. Namun uniknya, setelah di Korea, sang pelatih malah langsung dilantik sebagai pelatih klub Korea Ulsan Hyundai dan musim ini keluar sebagai juara di Liga Korea. Ya, tetangga kita satu ini sepertinya benar-benar mulai kehilangan identitas dari timnasnya, dan hal ini juga disebabkan karena federasi mereka tak lagi fokus membuat sistem sepak bola yang baik di negaranya, tapi lebih terobsesi untuk bisa segera menyaingi skuad Garuda yang timnasnya pelan-pelan mulai tertata dengan sangat baik dan mampu bersaing di level Asia. Dan jujur saja, bila melihat performa Malaysia di laga melawan Kamboja dan Timor Leste, sepertinya mereka akan sangat kesusahan untuk bisa lolos ke Piala Asia Senior, terlebih lawannya nanti ada Vietnam yang saat ini di AFF juga menurunkan skuad terbaik yang jelas juga membuat chemistry para pemain bakal makin terasah. Dan ya, satu hal yang pasti kenapa Malaysia makin terpuruk adalah mereka terlalu terobsesi menyaingi timnas Indonesia, sedangkan timnas Indonesia sendiri benar-benar fokus untuk mengejar impian lolos ke Piala Dunia dan memiliki tujuan yang jelas untuk bersaing dengan negara langganan dari Piala Dunia. Jadi apa pendapatmu melihat fakta soal terobsesinya Malaysia pada timnas Indonesia ini, Sob? Silahkan beri komentar.